warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di ruang belajar kita. Belajar bersama, pintar bersama, sukses bersama. Baiklah teman-teman, kali ini kita akan mulai pembelajaran matematika lagi. Tapi sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Baik teman-teman, kali ini kita akan belajar matematika, yaitu dengan materi mengubah berbagai bentuk pecahan. Nah, apakah teman-teman masih ingat apa saja bentuk-bentuk pecahan tersebut? Ya, benar. Yang pertama ada pecahan biasa. Contohnya, misal 3/2, 4/5, dan seterusnya. Yang kedua ada namanya pecahan campuran. Misalnya 2, 3/6, 4, 5/7, dan seterusnya. Kemudian ada namanya pecahan desimal. Pecahan desimal contohnya 3,45, 7,25, dan seterusnya. Selanjutnya ada namanya pecahan persen, yaitu dalam bentuk persen, misalnya 12%, 14%, dan seterusnya. Itulah berbagai bentuk pecahan. Nah, bagaimana cara mengubahnya? Ini akan kita pelajari dalam pembelajaran berikut ini. Pada pelajaran berikut ini, tujuan pembelajaran kita setelah ini Ananda diharapkan dapat mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Begitu juga sebaliknya, yaitu pecahan biasa ke pecahan campuran. Kemudian, teman-teman dapat mengubah pecahan biasa ke desimal dan sebaliknya. Yang ketiga, teman-teman dapat mengubah pecahan biasa ke persen dan juga sebaliknya. Yang keempat, dapat mengubah persen ke desimal dan juga sebaliknya. Dan terakhir, dapat mengubah pecahan campuran ke desimal dan juga sebaliknya. Jadi, silakan teman-teman siapkan alat tulisnya dan perhatikan materi berikut dengan baik. Baiklah, untuk contoh yang pertama, kita akan mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa dan sebaliknya, mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Contohnya adalah, misalnya kita ambil pecahannya, misal 3/1/5. 3/1/5. Nah, cara mengubahnya yaitu, ingat ya teman-teman, 5 dikali 3 ditambah 1. Dari bawah ya, 5 dikali dengan 3 ditambah dengan 1. Gitu. Kalau ke atas ke sini itu dikali, kalau ke kanan sini itu ditambah. Yuk, seperti itu. Kita tulis ya, 5 dikali 3 ditambah 1. Berapa teman-teman 5 dikali 3? Ya, 5 kali 3 ada 15. Kemudian kita tambahkan 1 sama dengan 16 per 5 sama dengan, tadi 16 ya, 16 per 5. Good, betul sekali. Nah, sekarang sudah jadi pecahan biasanya, yaitu 16/5. Begitu teman-teman. Nah, sekarang bagaimana sebaliknya? Yaitu merubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Misalnya kita balik ya, 16 dibagi per 5 dalam pecahan campuran. Caranya yaitu ketika teman-teman ketemu pecahan seperti ini, cara merubahnya dengan cara membagi 16 dibagi 5. Lihat caranya di samping ya teman-teman. Misalnya 16 dibagi 5. Berapa 16 dibagi 5? Teman-teman harus mencari 5 dikali berapa yang hasilnya mendekati 16. Ya benar, 5 kali 3. Jadi 16 dibagi 5 hasilnya 3.
5 kali 3 tadi berapa? 15. Ya, betul sekali. 15. Kita kurangkan. 6 kurang 5 sama dengan 1. 1 kurang 1 sama dengan 0. Atau kita buat titik saja. Jadi hasilnya 3. Sampai di sini saja. Kemudian langsung kita tuliskan jawabannya, teman-teman. Hasilnya ini kita tuliskan sebagai bilangan di depannya. 3. Kemudian 1, sisanya kita tulis sebagai pembilang. 1 per 5 ini kita tulis sebagai penyebutnya. Gitu. Nah, teman-teman lihat lagi. Apakah pecahan yang ini 1/5 itu masih bisa dikecilkan atau tidak? Masih bisa disederhanakan atau tidak? Jika masih bisa disederhanakan, maka teman-teman sederhanakan dengan cara membagi pecahan ini dengan bilangan yang sama-sama habis dibagi. Tapi ketika tidak bisa lagi, sudah, berarti itulah bilangan paling sederhana. Jadi 16/5 sama dengan 3 1/5. Nah, seperti itu cara mengubah pecahan biasa ke dalam pecahan campuran. Apakah teman-teman sudah bisa? Jadi kesimpulannya, cara merubah pecahan campuran ke pecahan biasa yaitu dengan cara mengali, kemudian menjumlahkan penyebut dikali bilangan di depannya dan ditambah dengan pembilang. 5 kali 3, 15 tambah 1 sama dengan 16. Per penyebutnya adalah 5. Nah, sebaliknya pecahan biasa ke pecahan campuran, yaitu tadi dengan cara membagi 16 dibagi 5. 16 bagi 5, hasilnya itu sebagai bilangan di depan, sisanya sebagai pembilang, dan 5 sebagai penyebut. Seperti itu. Jangan lupa dicatat ya, teman-teman. Oke, selanjutnya kita lihat contoh kedua. Nah, bagaimana cara merubah pecahan biasa ke desimal? Contohnya misalnya 1, kita tuliskan ya, 1 per 4 per 4. Berapa pecahan desimalnya? Nah, caranya yaitu dengan cara membagi 1 dibagi 4. Seperti itu. Coba kita lihat, ini jangan lupa dibagi ya, 1 dibagi 4. Caranya sama dengan yang sebelumnya, kita bagi 1 dibagi 4. Pembagian seperti ini jangan teman-teman lupakan ya, karena ini sangat berguna sekali. Yuk kita bagi yuk. 1 bagi 4 bisa tidak? Ya, tidak bisa. Jadi kita letakkan 0. 1 bagi 4 tidak bisa, hasilnya jadi 0. Kemudian kita minta bantuan koma untuk menambahkan 0 di sini. Tuh, agar bisa dibagi dengan 4. Ingat sekali lagi ya, letakkan koma dan tambahkan 0. 10 dibagi 4 hasilnya, teman-teman cari lagi kira-kira 4 dikali berapa hasilnya mendekati 10. Ya benar, 4 dikali 2. Jadi hasil 10 dibagi 4 sama dengan 4 kali 2 sama dengan 8. Kita kurangkan ya teman. Tuh, 10 kurang 8 hasilnya 2. Pintar. Ini masih ada sisanya 2. Kita teruskan lagi. Kita bagi 2 bagi 4 bisa? Tidak bisa. Maka kita letakkan saja 0. Kita tambahkan 0. Tapi di sini tidak usah kita tambahkan koma, karena sini sudah punya koma. Lalu kita tambahkan saja 0. Sekarang 20 dibagi 4. Teman-teman cari lagi. Kira-kira 4 kali berapa hasilnya 20? Ya benar, 4 kali 5. 4 kali 5 berapa? Sama dengan 20. Jadi hasilnya di sini adalah 5. 4 kali 5 sama dengan 20. Sekarang 20 dikurang 20 hasilnya 0. Tidak ada bilangan lagi, jadi pembagiannya cukup sampai di sini. Jadi 1 dibagi 4 hasilnya sama dengan
0,25. Pinter. 0,25. Nah, begitulah cara merubah pecahan biasa ke dalam bentuk desimal dengan cara membagi. Oke teman-teman, sudah paham? Oke, kita lanjut ya. Sekarang bagaimana cara merubah desimal ke dalam pecahan biasa? Sebaliknya, misalnya kita ambil contoh yang sebelahnya saja. 0,25. Untuk desimalnya, bentuk pecahan biasanya berapa ya? Coba teman-teman perhatikan ya, ini ada 25. 0,25. Komanya kita hilangkan. Jadi kalau kita baca berapa teman-teman? Ya benar, kita hapuskan. Jadi bacanya 25. 25. Penyebutnya berapa? Penyebutnya sesuai dengan banyak angka yang ada di belakang koma. Angka di belakang koma itu ada 2, jadi penyebutnya 100. Kalau di belakang koma ada 1, penyebutnya 10. Kalau di belakang koma ada 3, berarti penyebutnya 1000. Jadi tergantung banyak angka yang ada di belakang koma. Kebetulan ini angkanya di belakang komanya itu ada 2. Maka hasilnya 100. 25/100. Kira-kira apakah bilangan ini masih bisa kita sederhanakan? Ya benar, masih bisa kita sederhanakan dengan cara sama-sama membagi dengan berapa yang kira-kira habis. Ya benar sekali, sama-sama kita bagi 25 teman-teman. Nah, gitu. Karena 25 bagi 25 habis dan 100 bagi 25 juga habis. Sekarang 25 bagi 25 adalah 1. 100 bagi 25 adalah 4. Nah, sekarang coba kita lihat 1/4. Apakah ini sudah dalam bentuk pecahan paling sederhana? Ya, benar sekali. Ini sudah dalam bentuk pecahan paling sederhana. Jadi tidak perlu kita merubah lagi. Jadi 0,25 bentuk pecahan biasanya adalah 1/5. Begitu teman-teman. Misalnya salah, kita buat misalnya 2,4. Misalnya 2,4. Bentuk pecahan biasanya adalah, lihat bilangannya ada 24 ya. Kita langsung tulis semuanya 24. Nah, penyebutnya adalah sesuai dengan banyak bilangan yang ada di belakang. Bilangan yang ada di belakang itu ada 1, berarti penyebutnya 10. Begitu. Kita sederhanakan teman-teman dengan sama-sama membagi dengan kira-kira berapa ya? Oh iya, 2. Karena di atas bilangan genap, di bawah juga bilangan genap. Jadi bisa kita bagi 2. 24 bagi 2, bentar, 12/5. Oke. Nah, ini sudah dalam bentuk pecahan paling sederhana karena 12 dan 5 itu tidak bisa kita bagi lagi. Begitulah teman-teman cara merubah pecahan biasa ke desimal. Silahkan ditulis ya dan dipelajari dengan baik. Selanjutnya kita lihat contoh ketiga. Contoh ketiga yaitu mengubah pecahan biasa ke persen. Contohnya yaitu misalnya 3/5. Berapa dalam bentuk persennya? 3/5. Nah, di sini yang perlu teman-teman perhatikan adalah yang perlu teman-teman perhatikan di sini adalah penyebutnya. Penyebutnya adalah 5. Kira-kira kita harus cari kira-kira 5 ini dikali berapa agar
hasilnya 100, karena persen itu kan per 100. Maka kita cari 5 kali berapa hasilnya 100. 5 kali 20 benar. 5 kali 20. Karena di bawahnya dikali 20, maka di atas harus dikali 20 juga. Tuh, 5 kali 20. Oke. Sama dengan 3 kali 20 adalah 60. Oke. Masih ingat ya cara mengali bersusun ya. 60 per 5 kali 20 100. Nah, sama dengan 60 per 100 berapa teman-teman? Kalau dalam bentuk persen, good. 60 per 100 dalam bentuk persen adalah 60%. Cara merubah pecahan biasa ke persen adalah dengan cara penyebutnya kita cari kira-kira kali berapa agar penyebutnya ini per 100. Ternyata dikali 20, maka 5 kali 20. Di atas juga harus dikali 20. Setelah kita kalikan dapat 60 per 100. 60 per 100 sama dengan 60%. Jadi 3 per 5 bentuk persennya adalah 60%. Itu teman-teman. Sekarang bagaimana sebaliknya, yaitu dalam persen ke pecahan biasa. Sangat mudah. Misalnya kita ada contoh 15%. 15%. Teman-teman ingat ya, arti persen itu kan per 100. Jadi bisa kita tuliskan 15 per 100. Nah, ini sudah dalam bentuk pecahan biasa, namun belum dalam bentuk sederhana. Kita harus merubahnya dalam bentuk paling sederhana, yaitu dengan cara membagi dengan bilangan yang habis dibagi. 15 dan 100 kira-kira berapa bilangan yang habis dibagi? Ternyata 5. Ingat ya teman-teman, kalau jika kita bertemu dengan angka 5 dan 0 itu sama bisa dibagi 5, sama-sama bisa dibagi 5, maka kita bagi dengan 5. Ingat, kalau di atas dibagi 5, di bawah harus dibagi 5 gitu. 15 bagi 5 adalah betul 3. 100 bagi 5 adalah 20. 3 per 20. Apakah masih bisa dibagi lagi? Tidak, itu sudah dalam bentuk paling sederhana, 3 per 20. Jadi 15% dalam bentuk pecahan biasa adalah 3 per 20. Akan dicatat ya. Dan lihat contoh keempat. Nah, yang keempat yaitu mengubah persen ke dalam desimal. Misalnya kita punya contoh 36%. Ini paling mudah, 36% ke dalam bentuk desimal. Sebelumnya kita harus merubah persen ke dalam bentuk pecahan biasa dulu. Ingat ya caranya ya. 36% kalau dalam pecahan biasa adalah 36 per 100. Ingat ya. Nanti lihat catatannya lagi. Sama dengan, nah teman-teman lihat di sini ada 2 nolnya. Jadi kita harus membagi 36 dengan 100. Tapi ini ada cara cepatnya teman-teman. Yaitu ini kan nolnya ada 2. Teman-teman harus menghitung 2 kali meletakkan koma ke kiri. Misalnya gini ya, 36, berarti ini 1, 2. Jadi kita tambahkan 1 nolnya di depan. 0,36 seperti itu. Atau lebih jelasnya misalnya 365%. Jadi kan kita rubah ke dalam bentuk pecahan biasa dulu ya teman, yaitu 365
per 100. Nah, kan nolnya 2 itu 100. Jadi kita harus memindahkan 2 kali komanya. Dari kanan, dari sini ya, harus dari sini dulu. 1, 2. Nah, yang ini kita hapus, sisa yang ini. Jadi 3,65 seperti itu. Nah, misalnya 0,5. Ini bagaimana ya? Nah, kok 0,5, misalnya 5%. Misalnya 5% ya. 5% sama dengan, berarti kan 5 per 100 ya teman-teman ya. 5 per 100 sama dengan, ya berarti 2 kali kita memindahkannya. Kita hitung dari sini teman. 1, 2. Nah, di sini kan kosong. Ini kita isi dengan 0. Nah, di depannya kan masih ada yang kosong, kita isi juga dengan 0. Nah, seperti itu. Jadi hasilnya berapa? Ini kita hilangkan. Jadi hasilnya 0,05. Seperti itu. Mudah bukan? Coba teman-teman nanti dilatih ya, dan lihat contohnya ya. Oke, nah selanjutnya sebaliknya, mengubah desimal ke persen. Misalnya desimalnya 0,36. 0,36 sama dengan bentuk persen ya. Kita rubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Teman-teman masih ingat cara merubah pecahan persen desimal ke dalam pecahan biasa? Ya, 36-nya kita tuliskan. Kita hitung di belakang komanya ada berapa angka? 1, 2. Berarti di bawahnya 100. Nah, seperti itu. 36%. Berapa itu? Kalau 36% artinya 36 per 100 artinya 36%. Ya, benar sekali. Kemudian misalnya desimalnya 0,5. Nah, ini bagaimana? 0,5 sama dengan, nah ini kan ada 5 nih, kita tuliskan dalam bentuk pecahan biasa. Berarti 5 per, di belakang koma ada 1, berarti 10. 5 per 10 nggak bisa kita tuliskan 5%, karena dia penyebutnya 10. Jadi untuk merubah ke persen kita harus merubah penyebutnya menjadi 100. Bagaimana caranya? Dengan mengalihkan penyebutnya dengan sesuatu yang bisa menghasilkan 100. Kira-kira 5 per 10 berapa? Dikali berapa kira-kira yang bisa 100? Ya benar, dikali 10. Di atasnya juga kita kalikan 10. Jadi 5 kali 10 sama dengan 50. Oke. 10 kali 10 sama dengan 100. Kita sambung ke bawah ya. Jadi 50 per 100 kita tulis sama dengan 50%. Nah, begitulah teman-teman cara merubah desimal ke dalam bentuk persen. Dan yang sebelah sini cara merubah persen ke dalam bentuk desimal. Silakan teman-teman tulis ya di dalam bukunya dengan rapi. Oke, selanjutnya kita lanjut contoh kelima. Sekarang bagaimana cara mengubah pecahan campuran ke dalam desimal? Cara merubah pecahan campuran ke dalam desimal itu sangat mudah, yaitu yang pertama campuran ke desimal. Yang pertama teman-teman merubah pecahan campurannya ke dalam pecahan biasa, kemudian merubah
rubah lagi ke dalam pecahan desimal. Kan kita tadi sudah belajar ya cara merubah pecahan campuran ke dalam pecahan biasa. Ya, nanti teman-teman lihat ke dalam catatannya lagi bagaimana cara merubah pecahan campuran ke dalam pecahan biasa. Nah, setelah dalam pecahan biasa, baru nanti kita rubah ke dalam pecahan desimal. Nanti lihat lagi materi di belakang ya teman-teman ya. Ini sebagai latihan teman-teman. Desimal. Oke. Jadi materinya sudah disampaikan. Nah, desimal juga seperti itu. Dari desimal kita rubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Kemudian kita rubah ke dalam bentuk pecahan campuran gitu, biasa kemudian dalam bentuk campuran. Nah, pada materi sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara merubah pecahan desimal ke dalam pecahan campuran, begitu juga sebaliknya ke dalam dari pecahan biasa ke pecahan campuran. Nanti teman-teman bisa lihat pada materi sebelumnya, pada contoh 1, 2, 3, dan 4. Oke, bagaimana teman-teman? Sudah paham? Ya, pastinya sudah paham. Sekarang nanti teman-teman lihat contoh yang sebelumnya ya, contoh 1, 2, 3, dan 4. Oke, selamat belajar teman-teman. Baiklah teman-teman. Nah, tadi kita sudah mempelajari beberapa contoh ya, contoh 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, untuk lebih memahami dan lebih mahir dalam merubah pecahan, maka teman-teman silakan kerjakan latihan berikut. Ada 4 latihannya. Yang pertama, ubahlah pecahan berikut ke dalam bentuk desimal. Jadi teman-teman diminta untuk merubah pecahan berikut dalam bentuk desimal. Ada pecahan biasa, ada pecahan campuran, ada persen. Silakan diubah dalam bentuk desimal. Yang kedua, pecahan ke bentuk pecahan biasa. Nah, di sini ada desimal, dirubah dalam bentuk pecahan biasa. Di sini ada pecahan campuran, dirubah dalam bentuk pecahan biasa, dan ada persen, dirubah dalam bentuk pecahan biasa. Yang ketiga, merubah dalam bentuk pecahan campuran. Di sini ada persen dirubah dalam bentuk pecahan campuran, pecahan biasa ke dalam pecahan campuran, dan desimal dalam pecahan campuran. Di sini ada ubahlah pecahan berikut ke persen. Nah, ada pecahan biasa dirubah dalam bentuk persen, desimal dalam bentuk persen, pecahan campuran dalam bentuk persen. Oke teman-teman, selamat mencoba. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Jangan lupa tetap belajar dan tetap sama-sama belajar di ruang belajar kita, agar kita bisa belajar bersama, pintar bersama, dan sukses bersama. Tetap di rumah, belajar dengan baik, dan jadi siswa yang bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.